Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Bukalapak.com Tbk atau Buka mencatatkan peningkatan kerugian bersih di sepanjang tahun 2024. Namun di tengah peningkatan rugi bersih di 2024, perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan tipis di 0,50% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bukalapak.com Tbk atau Buka mencatatkan rugi bersih bertambah 13,26% year on year menjadi 1,56 triliun rupiah dari rugi bersih di 2023 1,36 triliun rupiah. Di tengah peningkatan rugi bersih, Persero mencetak peningkatan pendapatan 0,50% year on year menjadi 4,46 triliun rupiah dari realisasi 2023 di 4,43 triliun rupiah. Pendapatan perseroan dari marketplace 2,23 triliun rupiah, pendapatan online to offline di 2,07 triliun rupiah. Beban pokok pendapatan tercatat naik 10,51% menjadi 3,73 triliun rupiah dari 2023 di 3,38 triliun rupiah. Di sisi lain, beban penjualan dan pemasaran turun 36,65% menjadi 328,4 miliar rupiah dari sebelumnya 518,4 miliar rupiah. Sementara EBITDA disesuaikan meningkat 28% year on year dari negatif 475 miliar rupiah di 2023 menjadi negatif 340 miliar rupiah. Persero mencatatkan rugi usaha di 2,51 triliun rupiah naik 18,02% dari rugi bersih 2023 di 2,12 triliun rupiah. Akibatnya rugi bersih ikut naik menjadi 13,28% dari 1,54 triliun rupiah dari sebelumnya 1,36 triliun rupiah di 2023. Adapun di akhir 2024 Buka membukukan kas dan setara kas 11,2 triliun rupiah, turun 26,04% year on year dibandingkan 2023 di 15,18 triliun rupiah. Total aset perseroan sebesar 24,79 triliun rupiah, turun dari akhir 2023 di 26,1 triliun rupiah. Total liabilitas tercatat naik 1,09 triliun rupiah dari sebelumnya di 792,02 miliar rupiah di 2023. Sementara total ekuitas perseroan berkurang menjadi 27,7 triliun rupiah di 2024 dari sebelumnya 25,33 triliun rupiah di 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal di sepanjang hari ini saham Buka justru berbalik mengalami penguatan signifikan seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan tampaknya sudah di price in karena di perdagangan hari sebelumnya ketika indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan dalam, saham Buka ikut mengalami koreksi dalam pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Buka di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan saham Buka di penutupan perdagangan hari sebelumnya di 18 Maret ini mengalami ditutup di zona merah di level 132. Di pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi tadi mengalami penguatan di 137. Beberapa menit pasca pembukaan berbalik kembali ke zona merah di level 129, kemudian berbalik kembali ke zona hijau ke level 139 dan merupakan intraday tertinggi di sesi pertama. Pada penutupan, penguatan lebih ke arah terbatas di 135, pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan di 136. Nah, di sepanjang perdagangan sesi kedua, saham Buka tampaknya melanjutkan penguatan, intraday tertinggi di sesi kedua di 140, dan saat ini pelemahan lebih ke arah terbatas di 138, menguat di 4,55%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Buka dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan Oktober, saham Buka diperdagangkan di level Rp115 per saham. Kemudian di perdagangan November mengalami penguatan ke level 125. Bahkan secara intraday di Oktober sempat bergerak di harga 145. Sementara di Desember kembali lebih cenderung tertekan ke 122 dan di Januari lebih cenderung mengalami tekanan ke 123. Februari sempat mengalami penguatan signifikan ke 152, di Maret
penguatan lebih cenderung ke arah terbatas, sempat tertekan cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Hari ini mencoba bangkit ke level 140-an, 138 dan 136, menguat di 4,55%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya melemah di 9,00 kali atau minus, kemudian PSR-nya di 3,12 kali, PBV-nya berada di kisaran 0,59 kali dan PCFR di 42,03 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.